Halo para Croters, gimana? Masih suka beli rokok yang sebatangnya cuma 1.000? Setelah saya berlibur dan berfoya-foya pakai uang orang tua, kali ini saya akan kembali membangkitkan jiwa adrenalin kalian semua yang menonton. Tapi seperti biasa, saya akan terus-menerus mengingatkan kalian untuk jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ke channel saya ini agar saya bisa berfoya-foya dengan uang saya sendiri. Dan tanpa banyak basa-basi, langsung saja ke filmnya. Film dimulai dengan adegan seorang ibu yang sedang memberi makan anaknya sambil menikmati udut Jessie Bolt yang berlatar waktu tahun 1974. Dan sang ayah sedang membawa anak keduanya yang tidak bisa diam sampai harus diikat. Dan film House of Wax pun baru dimulai. Scene pun berpindah pada tahun pembuatan film ini, yaitu 2005. Dan film ini akan menceritakan tentang 6 remaja yang tentunya dibayar oleh produser film untuk menjadi korban. Mereka adalah Wade, Carly pacarnya Wade, Blake, Peggy pacarnya Blake yang tentunya dia yang paling binal di antara yang lainnya. Karena awal kemunculannya saja sudah dihiasi dengan ciuman. Ada Nick juga, kakaknya dari Carly, dan yang terakhir adalah Dalton, sang kameramen. Mereka semua berencana untuk pergi ke suatu tempat, namun karena jalannya ditutup, akhirnya mereka mencari jalan lain. Saat sedang di perjalanan, tiba-tiba baru saja saya ingin suuzon, tapi ternyata Peggy tidak sengaja menjatuhkan lipstiknya. Tapi yang saya ingin tanyakan kepada wanita, apakah cara mengambil lipstik yang jatuh di mobil gerakannya harus naik turun? Namun karena sudah terlalu malam dan mungkin di negara sana tidak ada kopi kapal api, akhirnya mereka memutuskan untuk berkemah terlebih dahulu. Dan sedang asik-asiknya bermain lempar bola, mereka mencium bau busuk seperti bau ketek kalian yang entah dari mana. Namun mereka tidak mempedulikannya dan lanjut bersenang-senang. Yang tentunya pasti ada adegan perkelahian bibirnya. Namun, di tengah-tengah keasikan mereka, ada sebuah mobil yang mengganggunya. Dan tanpa banyak basa-basi, Nick yang memang memiliki keberanian dan ketidakpunyaan etika dibanding yang lain langsung melemparnya dengan sebotol Amer. Sehingga membuat lampu mobil itu pecah. Singkat cerita, pagi pun datang. Ketika mereka semua sedang bersiap-siap untuk berangkat, masalah pertama pun dimulai. Dengan tiba-tiba vandal mobil Wade putus, entah siapa pelakunya. Tapi pastinya itu adalah ulah psikopat yang dibayar oleh sutradara agar filmnya lebih menarik. Di sisi lain, Peggy yang sedang menemani Carly yang sedang membuang ampas dari perutnya. Namun karena dia mencium bau busuk kembali, akhirnya mereka mengikuti asal dari bau tersebut. Dan tiba-tiba yang nyatanya bau busuk yang selama ini mereka cium berasal dari tumpukan mayat rusa. Dan tak lama, Wade dan kawan-kawannya datang untuk menolong. Tiba-tiba muncul seorang pria asing berwajah pas-pasan tapi banyak maunya seperti kalian yang sedang membuang bangkai rusa di sana. Wade yang mobilnya rusak pun akhirnya bertanya apakah ada bengkel di sini. Dan pria asing ini menjawab ada dan dia bersedia untuk mengantarnya. Singkat cerita, Wade dan Carly akhirnya ikut dengan pria asing ini. Dan di sepanjang perjalanan, pria asing ini selalu saja melihat bodi aduhai dari Carly yang hanya memakai kaos dalam Nick. Saat sudah sampai di desa itu, ada yang aneh dengan desa itu. Karena di desa itu sangatlah sepi sekali yang menambah rasa horor pada filmnya. Dan mereka akhirnya menemukan warga lokal yang bernama Bo. Dan dia juga adalah orang yang Wade dan Carly cari. Dan sambil menunggu Bo, Wade dan Carly melihat sebuah museum yang namanya sama dengan judul film ini. Mereka yang penasaran pun akhirnya masuk ke dalam museum itu. Di sisi lain, Blake dan kawan-kawan ternyata juga terjebak macet. Balik lagi ke Wade dan Carly,
Wade sangat kagum karena patung lilin itu sangat mirip dengan manusia asli. Bahkan sampai-sampai Wade tidak bisa membedakan mana yang patung, mana yang asli. Berbeda dengan Carly, dia sangat ketakutan berada di museum itu. Karena memang hawanya ada setan-setannya dan tiba-tiba... Karena Carly yang takut, akhirnya mereka berdua pun memutuskan pergi dari tempat itu. Di sisi lain, Black dan kawan-kawannya memutuskan untuk memutar balik dan menyusul Wade. Namun, Black yang memang orangnya nafsuan memutuskan untuk menikmati pacarnya saja di hutan. Kembali lagi pada Wade dan Carly yang sudah bersama Bo. Wade yang memang dari tadi menahan pipisnya dan karena takut kena penyakit anyang-anyangan, akhirnya Wade meminta izin untuk ikut ke toilet. Namun, bukannya pipis enak yang Wade rasakan, Wade malah bernasib sial karena malah bertemu psikopat berwajah lilin. Dan tentu saja Wade akan menjadi korban yang pertama. Dengan cara semua bulunya dicabut dan dipasangkan helm khusus di kepalanya dan juga tubuhnya langsung disiram dengan lilin panas yang membuat kulitnya mengelupas dan digantikan dengan lilin. Di sisi lain, kondisi Carly tidak kalah struggle-nya dengan Wade karena dia berhasil juga ditangkap oleh Bo. Dan mulutnya dilem dengan lem Korea yang biasa digunakan untuk mengelem sepatu yang nganga. Tak lama dari itu, Nick dan Dalton tiba di pom bensin yang di mana di bawahnya ada Carly yang disekap. Karena Bo takut ketahuan karena teriakan dari Carly, akhirnya dia menyerang Nick. Namun, karena Nick adalah lelaki yang bandel dan gemar berkelahi, akhirnya dia berhasil menghindar dan langsung menyelamatkan adiknya. Scene pun berganti kepada Dalton yang sedang melihat koleksi patung lilin di sana. Dan dia malah melihat Wade. Yang nyatanya adalah Wade memberontak pada sutradara karena nggak mau mati duluan dan bayarannya lebih sedikit dari yang lain. Holy shit. Dan karena sutradara tidak ingin bayar mahal untuk 6 anak muda ini, akhirnya Dalton lah yang terpilih mati duluan untuk mengurangi kos produksi film ini. Di sisi lain, Black dan Peggy yang baru saja ingin menikmati dosa duniawi dengan diiringi lagu yang meningkatkan gairah, malah menemukan masalah dengan radio yang mati, sehingga membuat Black mengeceknya keluar. Dan tiba-tiba Peggy yang takut ditambah lagi melihat kekasihnya sudah tewas oleh psikopat, akhirnya lelumpatan tepuguh ke gudang dengan harapan bisa lolos. Namun kenyataannya adalah Peggy pun mati dengan besi yang menancap tepat di kepalanya dan membuat kos produksi dari sutradara pun berkurang kembali. Kembali lagi pada Nick dan Carly yang sedang mencari keberadaan Wade. Nick yang mendapatkan senjata crossbow malah bertemu dengan Bo yang menggunakan shotgun FF yang tentu saja sangat tidak imbang. Namun karena Nick dan Carly tidak ingin mendapatkan bayaran yang sedikit karena memiliki cicilan mobil Brio, akhirnya Nick bisa menumbangkan Bo. Namun, seperti biasa, layaknya film-film psikopat pada umumnya, Nick dan Carly langsung pergi begitu saja tanpa memastikan kematian Bo. Dan itu tentu saja sangat menggoblokkan. Scene pun berganti pada psikopat bertopeng yang sedang memindahkan mayat Black dan Peggy. Yang dimana disinilah semua terbongkar. Bahwa psikopat itu bernama Vincent, anak yang ada pada scene awal yang tadi sedang makan dengan kalem. Dan Bo adalah saudara kembarannya yang nyatanya dia adalah anak yang brutal. Yang awalnya saya berpikir bahwa Vincent lah anak brutal itu, tapi pada kenyataannya Bo lah anak itu. Dan Bo sengaja mempengaruhi Vincent untuk menjadi psikopat. Yang nyatanya juga mereka adalah anak kembar dempet yang berhasil dipisahkan. Namun karena mengalami sedikit kegagalan, akhirnya berujung pada muka Vincent yang buruk rupa. Dan itulah penyebabnya dia memakai topeng lilin. Di sisi lain, Carly dan Nick kembali ke rumah Bo untuk mencari teman-temannya. Namun mereka malah bertemu dengan Vincent dan juga Bo yang tentunya belum mati. Akhirnya perkelahian pun tidak bisa dielakkan lagi. Let's get out of here! Hurry!
Karena melihat saudaranya mati, Vincent tentu saja marah dan segera ingin membunuh Carly. Namun sekali lagi, karena tekad yang kuat dari Nick untuk membayar cicilan mobil Brio-nya, sehingga membuatnya lebih takut pada debt collector di pinggir jalan, dan juga omongan tetangga yang suka nyinyir kalau melihat mobilnya ditarik lagi oleh dealer, daripada takut kepada Vincent. Di akhir cerita diperlihatkan para polisi yang datang karena asap dari rumah yang terbakar, lengkap dengan para medis yang menyelamatkan Nick dan Carly. Namun sebelum ada tulisan tamat, kita akan diberitahu bahwa pada kenyataannya ternyata Vincent dan Bo memiliki satu saudara lagi, yaitu pria asing ini. Dan film pun baru tamat. Seperti pada film-film psikopat pada umumnya yang suka menyisakan satu pemeran antagonis ya, sehingga membuat para penonton penasaran pada ending sebenarnya. Namun secara keseluruhan film ini mampu membuat saya merasa tegang, entah tegang di hati ataupun tegang yang lain. Namun hikmah yang bisa diambil dari film ini adalah jika kalian ingin hidup lama seperti Nick dan Carly, nyicillah Honda Brio. Tapi jangan, itu riba.